Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Aulenaya dari kelas PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen diagram, objek diagram, dan komposit diagram. Komponen diagram dalam Unified Modeling Language atau UML. Komponen diagram menggambarkan bagaimana suatu sistem dibagi menjadi komponen-komponen dan bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi. Digunakan untuk memodelkan aspek statis dari sistem, terutama arsitektur perangkat lunak. Fungsi komponen diagram yang ke-1 mengidentifikasi hubungan antar komponen, memvisualisasikan bagaimana komponen dalam sistem saling berinteraksi. Yang kedua, memudahkan pemahaman fungsi komponen, menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing komponen dalam sistem. Yang ketiga, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan, memberikan panduan visual untuk pengembangan dan perawatan sistem. Manfaat komponen diagram. Yang pertama, menggambarkan struktur sistem, memberikan gambaran jelas dengan struktur sistem perangkat lunak. Yang kedua, mengamati hubungan antar komponen, memudahkan pemahaman tentang bagaimana komponen-komponen saling berhubungan. Yang ketiga, fokus pada service behavior, memungkinkan fokus pada perilaku layanan yang berkaitan dengan interface. Yang keempat, dapat digunakan kembali. Komponen yang telah dibuat dapat digunakan kembali di proyek lain, menghemat waktu dan sumber daya. Simbol-simbol komponen diagram. Yang pertama itu komponen, mewakili modul atau bagian dari sistem. Digambarkan dengan sebagai persegi panjang dengan dua kotak kecil di sisi kiri. Interface menunjukkan titik interaksi antar komponen, dilambangkan dengan lingkaran, provided interface atau garis dengan panah terbuka. Required interface. Simbol-simbol komponen diagram yang selanjutnya yaitu dependensi, menunjukkan hubungan ketergantungan antara komponen, digambarkan dengan panah putus-putus. Package mengelompokkan beberapa elemen sistem yang dalam satu unit untuk mempermudah pengelolaan, digambarkan sebagai kotak dengan tab kecil di bagian atas. Port, titik interaksi antara komponen dan lingkungan eksternal, biasanya digunakan dengan kotak kecil di sisi komponen. Selanjutnya yaitu node, digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak yang sedang dibangun. Objek diagram. Objek diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan atau disebut juga state dari objek-objek dalam sistem pada suatu waktu tertentu. Tujuan objek diagram yaitu yang pertama menunjukkan instansi dari kelas atau objek nyata. Yang kedua, menggambarkan hubungan antar objek atau seperti asosiasi dan agregasi pada saat tertentu. Yang ketiga, membantu memahami struktur data pada waktu tertentu, terutama saat debugging atau perancangan awal. Elemen-elemen objek diagram. Yang pertama yaitu objek, representasi instansi dari suatu kelas, ditampilkan sebagai persegi panjang nama objek dan kelasnya. Misalnya objek 1 nama kelas. Yang kedua itu atribut dan nilai, menampilkan data atau nilai properti dari objek. Biasanya dituliskan di dalam persegi panjang objek di bawah nama objeknya. Selanjutnya yaitu link atau tautan, menunjukkan hubungan antar objek, direpresentasikan sebagai garis yang menghubungkan dua objek. Multiplicity atau kardinalitas, menunjukkan jumlah instansi yang terlibat dalam link jika diperlukan. Ketergantungan dependensi, menunjukkan satu elemen yang bertanggung pada elemen lain. Association, hubungan antar dua objek yang digambarkan dengan garis. Composition, hubungan antar dua objek yang digambarkan garis. Aggregation, memiliki hubungan antar objek yang digambarkan berlian kosong pada objek penampung. Adapun
Komposit diagram. Komposit struktur diagram atau CSD adalah diagram UML yang mewakili struktur internal kelas, komponen atau berkolaborasi dengan memodelkan interaksi antar elemen sistem untuk menyelesaikan suatu tugas. Elemen-elemen utama dalam komposit struktur diagram. Yang pertama, komponen. Komponen unit utama dalam sistem yang memiliki tanggung jawab terdiri dari kelas, modul, dan entitas berinteraksi dengan komponen lain. Antarmuka interface. Antarmuka interface dapat menentukan cara komponen mengakses layanan dan data dari komponen lain, menyediakan komunikasi terstruktur dan modularitas pada desain sistem Anda. Yang ketiga, ketergantungan. Ketergantungan dependensi menjelaskan bagaimana suatu komponen terpengaruh jika komponen lain tidak berfungsi. Cara membuat komposit struktur diagram. Cara membuat komposit struktur diagram. Yang pertama, identifikasi struktur sistem. Pertama, tentukan kelas dan part apa saja yang terlibat dalam sistem. Pahami bagaimana elemen-elemen tersebut berhubungan satu sama lain. Yang kedua, buat kelas dan part. Kemudian, gambar komponen utama sistem sebagai kelas dan tambahkan part yang sesuai di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, tambahkan port dan konektor. Tentukan bagaimana part-part tersebut berkomunikasi satu sama lain melalui port. Lalu gunakan konektor untuk menunjukkan hubungan antar elemen. Yang keempat, review diagram. Setelah diagram selesai dibuat, periksa kembali apakah semua komponen telah terhubung dengan benar sesuai dengan struktur sistem yang diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.